Shalom saudara, shalom. Baik saudara di tempat ini maupun di rumah, shalom. Berjumpa kembali kita. Hari ini kita akan belajar terus dari kitab Wahyu. Kita akan belajar mengenai melayani atau beribadah dengan roh yang menyala-nyala. Mari kita, sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hatiku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kita mulai dari awal. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya, ya mama. Buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Biarlah Engkau yang ditinggikan, dimuliakan, dan kami semakin kecil di hadapan. Kami akan sharing sebagian firman-Mu, urapi kami semua, urapi jemaat-Mu, urapi hamba-Mu, supaya yang disampaikan adalah daripada-Mu, memulihkan, merestorasi kami, sehingga pada saat Engkau datang kembali, kami berkenan menjadi umat-Mu yang kudus. Dan ketika sangkakala berbunyi, Engkau memanggil kami dan kami ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara, salam, salam. Hari ini kembali kami akan sharing sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Wahyu, saudara. Kenapa penting untuk membahas kitab Wahyu? Karena berkali-kali kami menyampaikan bahwa ya kitab Wahyu 1-3 berkata, berbahagialah ia yang membacakan. Berarti yang membacakan kitab Wahyu disebut berbahagia oleh
oleh Yohanes Pembaptis, oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat. Jadi yang membaca berbahagia, yang mendengarkan juga berbahagia. Jadi kita semua, saya berbahagia, saudara berbahagia, dan hari ini kita bersama-sama membaca dari kitab Wahyu supaya kita sama-sama berbahagia. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Apalagi kalau kita menuruti. Wow, ini kita penutup dari perjanjian baru, ya. Ada nubuatan dan kita harus menuruti, membaca, mendengarkan, dan menuruti. Sebab waktunya sudah dekat. Artinya hari-hari ini hari-hari yang terakhir. Ini menit-menit terakhir sebelum kedatangan Yesus kembali. Hari ini mari kita menuruti apa yang dikatakan oleh nubuatan yang ditulis oleh Yohanes Pembaptis dari Pulau Patmos, saudara. Dan hari ini kita akan belajar dari surat kepada jemaat Sardis yang diambil dari kitab Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Kami beri tema menyala-nyala dan berjaga-jaga. Menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, kenapa kita perlu belajar dari surat kepada jemaat Sardis? Kita kan bukan jemaat Sardis. Mungkin kita bisa berkata begitu. Tetapi ini penting sekali. Ya, di Wahyu 1 ayat 19 dikatakan, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi Yohanes diperintahkan untuk menulis yang dilihat dan akan terjadi sudah itu. Kayak 20 ditulis, dan rahasia ketujuh bintang yang kau lihat, dan pada tanganku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh kaki dian emas itu akan ada di sekitar tahta Tuhan Yesus pada saat kedatangannya. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, berarti hamba-hamba Tuhan. Ya. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Artinya saudara, Tuhan rindu setiap kita dipulihkan, setiap hamba Tuhan dipulihkan, setiap hamba Tuhan dipakai untuk memulihkan jemaatnya. Tidak ada satupun yang ketinggalan pada saat kedatangannya yang kedua kali. Dan pada saat sangkakala berbunyi, kita semua dipulihkan dan berada di sekitar tahtanya. Luar biasa, mari kita turuti karena ini semua untuk kita. Masing-masing kita mempunyai watak karakter atau situasi yang hampir sama dari ketujuh jemaat ini. Dan hari ini kita kembali belajar dapat surat kepada jemaat Sardis, ya saudara ya. Kita sudah menyelesaikan surat kepada Efesus, Pergamus, Tiatira dan sebagainya ya. Dan kita belajar hari ini ya, surat kepada jemaat Sardis. Ya. Mari kita baca dari kitab Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Hari ini kita akan mulai dari ayat 1 sampai 2. Ya, disebutkan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis firman Tuhan. Berarti ini dari Tuhan sendiri. Yang memiliki ketujuh roh Allah, firman Tuhan yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Dikatakan di sini, aku tahu segala pekerjaanmu. Berarti Tuhan tahu segala pekerjaan kita masing-masing. Kebiasaan kita dalam beribadah. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Wow. Wow. Kita sendiri merasa hidup tapi Tuhan menyebut kita mati. Wow. Kok bisa seperti itu? Mari kita belajar. Ya. Sardis adalah ibu kota dari kerajaan Lydia atau provinsi Lydia dalam Kekaisaran Romawi. Ini sebagai ibu kota kerajaan, ini merupakan kota transit dan perdagangan. Pertemuan antara budaya Eropa, Yunani, dan Asia. Ada 5 jalur perdagangan yang menuju atau melewati kota Sardis. Sehingga kota Sardis ini berkembang dari sisi budaya, dari sisi perdagangan, dari sisi ekonomi masyarakat tumbuh pesat. Hampir sama dengan kita ini di Indonesia ini. Ini negara di Asia Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, paling pesat, saudara. Nah, tetapi karena ini perkembangan ekonomi yang luar biasa, berarti ibu kota ini penuh kemewahan. Wow, sama dengan situasi kita sekarang ini ya. Apalagi yang tinggal di Jabodetabek ini. Ya penuh kemewahan, jalan tol di mana-mana,
mobil ada di mana-mana, transportasi tersedia, semuanya tersedia. Orang suka jajan kemana-mana, pesta pora. Dan akhirnya apa? Orang malas. Dalam situasi hidup yang nyaman ini, orang menjadi malas. Yang menjadi suam-suam kuku. Ya. Tapi ini lebih. Disebut Tuhan, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Berarti jemaat di sini tetap berjemaat, tetap beribadah. Tetapi ibadahnya menjadi sarana pertemuan biasa. Ibadah hanya rutinitas. Datang pokoknya memenuhi kebiasaan, datang hari Minggu ibadah biasa. Ya, sarana bertemu dengan sahabat, teman pelayanan, sarana untuk bertemu dengan teman bisnis, klien bisnis, dan sebagainya, saudara. Ibadah sudah kehilangan rohnya. Ibadah hanya pertemuan biasa. Ibadah diisi dengan khotbah-khotbah yang bersifat motivasi saja, saudara. Tidak memulihkan. Sehingga oleh Tuhan disebut, padahal engkau mati. Berarti mati secara rohani, saudara. Kita minta ampun kalau kita mungkin bagian dari jemaat seperti itu. Karena kenyamanan sehingga ibadah menjadi rutinitas. Ibadah kehilangan rohnya. Ibadah tidak menyala-nyala lagi untuk menyembah Tuhan. Ibadah hanya kebiasaan-kebiasaan hari Minggu atau hari Sabtu atau apapun untuk bertemu, berjumpa rekan-rekan. Berjumpa teman, berjumpa dengan hamba Tuhan. Mendengarkan ibadah, khotbah-khotbah motivasi saja, saudara. Memang saya akui, saya juga senang ibadah di tempat yang ber-AC, dingin, kursinya empuk, musiknya enak, bagus, full band, didengarkan enak, saudara. Tetapi bukan masalah full band-nya, bukan masalah AC-nya, bukan masalah apa. Tetapi Tuhan mengkritik karena ibadahnya menjadi pertemuan biasa. Tidak ada roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Hanya rutinitas untuk bertemu teman saja, itu yang dikritik Tuhan. Ya, saudara. Karena apa? Karena jemaat Sardis tidak mengalami aniaya. Jemaat yang berkecukupan. Nah ini saudara penyakitnya orang kalau sudah hidup nyaman. Orang hidup diberkati sehingga jadi malas berdoa. Malas intim dengan Tuhan. Kehilangan semangat untuk mencari Tuhan. Karena tidak ada tantangan hidup. Dan mari kalau hari-hari ini kita menghadapi pandemi coronavirus, menghadapi resesi ekonomi, biarlah ini menjadi picuan, menjadi cambukan bagi kita untuk kembali tidak mati ibadahnya. Saudara, kalau saudara sudah biasa hidup dengan ibadah yang hanya rutinitas, hidup nyaman, ibadahnya sarana untuk bertemu teman, sehingga dalam situasi ibadah di mana tidak bisa ibadah bertemu langsung, tidak bisa ibadah onsite, hanya online, makanya saudara menjadi merasa tidak beribadah, padahal ibadah itu soal hati kita dengan Tuhan, bukan soal bertemu teman atau mendengarkan musik nyaman atau duduk di kursi ber-AC bertemu hamba Tuhan mendengarkan khotbah motivasi, saudara. Hari ini kita perbaiki, dan ini sarana untuk memperbaiki. Oh, berarti bahwa ibadah itu bukan soal tempatnya, bukan soal suasananya, bukan soal musiknya, tetapi soal hati kita kepada Tuhan. Mari kita perbaiki. Hari-hari ini biarlah ini menjadi cambukan bagi kita untuk kembali mendapatkan rohnya, mendapatkan intinya dari ibadah, yaitu soal hati kita dengan Tuhan, soal penyembahan kita kepada Tuhan. Amin, saudara, katakan itu. Mari kita perbaiki penyembahan kita. Dan ternyata, saudara, Tuhan tidak hanya menegur, tapi Tuhan juga rindu bahwa ibadah itu disertai dengan roh yang menyala-nyala. Di Wahyu 3 ayat 3 dikatakan, bangunlah. Wow. Nanti kalau selama ini kita pingsan, Tuhan berkata, bangunlah. Kuatkanlah apa yang masih ada padamu yang sudah hampir mati. Wow. Jadi Tuhan tahu kita pingsan, kita tidak sadar. Ya, ibadahnya biasa-biasa tanpa roh yang menyala-nyala. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu yang aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Wow, ini teguran yang keras sekali. Apa yang kita adakan, aktivitas di gereja, aktivitas ibadah,
Tuhan bisa menegur bahwa tidak ada yang sempurna. Ditolak Tuhan. Ibadah yang tanpa roh yang menyala-nyala ditolak Tuhan. Tapi Tuhan rindu kita beribadah dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Dengan roh yang menyala-nyala. Ya. Nah, amin saudara. Saudara, ketika saudara diberkati, jangan kemudian saudara jatuh dalam kehidupan nyaman dan tidak mencari Tuhan. Karena tidak ada tantangan hidup, saudara dipromosikan tidak mencari Tuhan. Tapi kalau saudara makin diberkati, maka standar pelayanan saudara harus makin tinggi. Standar saudara menabur juga harus makin tinggi. Kedisiplinan saudara melayani juga makin menyala-nyala. Bukan malah menjauh dari Tuhan, hidup nyaman, memuaskan diri sendiri dengan pesta pora, makan-makan, dan sebagainya. Dan Tuhan menolak ibadah yang seperti ini. Amin, saudara. Biarlah hari-hari ini itu bukan saudara. Amin. Saudara makin diberkati, tapi makin mempunyai standar melayani yang lebih tinggi. Standar menabur yang lebih tinggi. Makin mempunyai roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara jangan pingsan dalam ibadah ya saudara. Bangun dan kuatkan yang masih ada saudara, kata Tuhan Yesus. Yang sudah hampir mati dibangun kembali. Kalau selama ini saudara datang ibadahnya rutinitas, tidak semangat, ya saudara, melayani main musik jadi WL hanya memenuhi jadwal, ya saudara bertobat. Saya juga bertobat kalau selama ini hanya datang ibadah itu hanya khotbah apa-apa tapi tidak mempunyai roh yang menyala-nyala untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya juga harus bertobat, saudara juga harus bertobat. Mari kita kembali menyala-nyala melayani Tuhan, menyala-nyala untuk menjadi saluran kasih-Nya. Amin. Saudara, ya. Saudara, ayat 3 berkata, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara, tidak ada satupun orang percaya yang Tuhan ingin lewatkan pada saat kedatangannya. Tuhan tidak ingin kehilangan satupun orang percaya pada saat kedatangannya. Tuhan ingin ketika sangkakala berbunyi, nama kita dipanggil, kita ada. Ya saudara, Tuhan datang seperti pencuri, tiba-tiba itu hanya untuk orang yang tidak percaya. Karena orang percaya harus berjaga-jaga sehingga tahu kapan datangnya waktu Tuhan, kapan waktu yang tepat ketika Tuhan datang. Karena itu, mari. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah lebih dulu berkorban, menyelamatkan kita. Darahnya tercurah untuk menebus dosa kita. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dia menggantikan nyawa kita. Dia menjadi miskin supaya kita kaya dengan kasih karunia-Nya. Mari bersyukur, saudara. Bersyukur. Jalani jalan keselamatan kita. Dengan bersemangat menjadi saluran kasih-Nya, menjadi saluran berkat. Ya, Kolose 4 ayat 2, Paulus berkata, bertekunlah dalam doa dan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Tetap bertekun dalam doa, menjalin keintiman dengan Tuhan, berjaga-jaga selalu menjaga kekudusan. Sehingga pada saat Tuhan datang, kita sedang melakukan tugas kita, melakukan panggilan kita untuk melayani Tuhan. Untuk mengabarkan Injil keselamatan. Tuhan ingin kita semua diselamatkan pada saat kedatangannya. Mari saudara, apa dikatakan Tuhan? Turutilah dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu waktu manakah Tuhan tiba-tiba datang. Makanya kita harus berjaga-jaga, menjaga kekudusan, melakukan tugas kita. Ya, seperti hamba yang setia melakukan tugasnya, melakukan pekerjaannya pada saat Tuhannya datang. Amin, saudara. Katakan, itu saya, itu saudara semuanya. Ya, yang tetap berjaga-jaga, menyala-nyala melayani. Hingga pada saat Tuhan datang, kita tahu semua. Amin, dan kita diselamatkan. Tapi Tuhan juga memuji jemaat yang tetap tekun dan jaga kekudusan.
Ayat 4 berkata, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Berarti tidak seperti orang pingsan. Ya, tetap menjaga kekudusan, hidup dalam kebenaran. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Pada saat Yesus datang, Yesus berkata, mereka ini jemaat yang benar di tengah komunitas yang buruk, ini akan berjalan dalam pakaian putih. Mendapat perkenanan Tuhan. Karena itu mereka layak. Ya, layak bersama Tuhan Yesus. Mendapat perkenanan dan menjadi pengantinnya yang kudus. Jadi selalu ada jemaat benar di tengah komunitas yang salah. Dan Tuhan adil dan ingin menyelamatkan mereka yang tetap tekun dan hidup benar. Biarlah itu saudara dan saya yang menjadi layak di hadapan Tuhan, berjalan dalam pakaian putih bersama Yesus pada saat kedatangannya. Amin. Katakan itu saudara, katakan itu saudara, katakan itu saudara. Taruh tangan di dada dan katakan, itu kita Tuhan. Yang tidak mencemarkan pakaian. Yang tetap tekun berjaga-jaga menjaga keintiman dengan Tuhan. Amin saudara, amin, amin, amin. Saudara juga berdoa untuk keluarga saudara, anak-anak, cucu-cucu saudara, teman-teman saudara, sahabat, orang tua saudara. Biarlah mereka juga menjadi layak seperti saudara semua. Amin, amin. Nah ini saudara, jadi Tuhan bagi yang menyala-nyala dan berjaga-jaga. Barang siapa menang, Wahyu 3 ayat 5-6, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Pakaian putih berbicara mengenai perkenanan Tuhan. Namanya tertulis dalam kehidupan berarti artinya diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Wow, yang menang berarti yang kembali beribadah dengan roh yang menyala-nyala, kembali yang berjaga-jaga menyediakan waktu berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan, memperoleh keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal. Memakai pakaian putih, berarti memulai perkenanannya. Dan Tuhan akan mengakui kita di hadapan tahtanya, di hadapan Bapaknya, dan di hadapan para malaikatnya. Berarti Tuhan yang membela kita. Wow! Wow, kalau Tuhan Yesus yang membela kita, siapakah lawan kita, saudara? Nggak ada, saudara. Syaratnya menyala-nyala dan berjaga-jaga selalu, saudara. Amin, saudara. Wow! Mari, saudara. Saya mengajak saudara dan kita semua kembali berjaga-jaga dengan melayani dengan roh yang menyala-nyala. Biarlah ibadah bukan rutinitas, tapi ibadah soal hati kita kepada Tuhan. Apakah itu ibadah onsite, apakah itu ibadah online. Mari kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Berjaga-jaga selalu, menjaga keintiman dengan Tuhan. Ya saudara, amin. Hidup dalam kebenaran firman-Nya. Supaya kita mendapatkan pakaian putih, layak di hadapan Tuhan, dikenan oleh Tuhan, diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan akan menjadi pembela kita. Wow. Jangan takut. Ini masanya saudara merubah hidup saudara. Supaya ketika Yesus datang kembali, kedatangannya yang kedua, kita ada pada saat sangkakala berbunyi. Kita ada pada saat nama kita dipanggil. Amin. Amin saudara. Amin. Mari saudara, kita bangkitkan roh kita. Kita menyala-nyala dan berjaga-jaga hingga kedatangan Tuhan kembali. Mari kita akan menutup ibadah ini, kita akan bersyukur, kita akan menyanyikan pujian, Ku Rasakan Kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Mari saudara kita menyanyi.
Roh yang menyala-nyala melayani dan berjaga-jaga. Nyala seke. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari kita nyanyikan dari awal. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Puji hormat kemuliaan Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan Yesus. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Ya mama. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Biarlah hari ini Bapa kami memperbaiki hati kami. Ampuni kesalahan dosa kami. Kalau selama ini kami hidup nyaman Bapa, sehingga melupakan wajah-Mu, melupakan keistimewan bersama Engkau. Berjanji Bapa memperbaiki hidup kami untuk selalu menyala-nyala dalam Engkau. Di tengah pandemi coronavirus, di tengah resesi ekonomi, kami tetap menyala-nyala dalam Engkau. Bahkan ini saatnya kami kembali menyala-nyala Bapa, melayani Engkau, mencari wajah-Mu. Selamatkan bangsa ini, selamatkan kami Tuhan. Bebaskan bangsa ini dari coronavirus Bapa. Selamatkan Indonesia. Curahkan Roh-Mu atas Indonesia. Jiwa-jiwa diselamatkan, anak muda diselamatkan Bapa. Jamah Tuhan, jamah Yesus. Kami terlalu yakin membangkitkan generasi baru, generasi Yeremia yang menjaga hidupnya dalam kekudusan, menyala-nyala melayani Engkau, melakukan perkara besar. Curahkan Roh-Mu Bapa besar-besaran atas Indonesia, atas anak-anak muda. Pakai kami semua umat percaya, umat-umat-Mu, dan siapapun juga Bapa yang sekarang belum mengenal Engkau, akan Engkau jamah. Mereka yang mencari Tuhannya akan bertemu dengan Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa
Roh ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih Tuhan. Saudara, hari ini kau rasakan kasih Tuhan, kau rasakan kuasa Tuhan. Dan kau yang sakit disembuhkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang berbeban berat dilepaskan dari beban kau yang kau tanggung. Serahkan semuanya ke dalam Yesus, kepada Tuhan Yesus. Mari menyala-nyala melayani Tuhan. Terima damai sejahtera. Terima kelepasan dari kata si jahat. Terima kelepasan dari kenyamanan hidup yang sia-sia. Dari ini kau dipulihkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, mujizat terjadi, kau terima. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya mujizat-Mu masih ada, mujizat-Mu terus. Kami terima mujizat-Mu. Saudara terima semua. Mujizat itu terjadi atas dirimu sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kau dipulihkan. Makin semangat melayani Tuhan, makin semangat mencari wajah-Nya, selalu intim dan memuji menyembah Tuhan Yesus. Dan biarlah berkatalah Bapa berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menjadi milik Engkau, menjadi milik bagian Engkau dari sekarang dan selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan, dan ketika sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus memanggil dan kita semua ada dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.